Shalom, selamat malam. Senang kembali bisa berjumpa dengan Anda dalam acara sharing and inspiring. Secara khusus malam hari ini kita ada dalam requested topic. Memang sebelumnya saya melakukan program requested topic ini di Facebook saya dan saya biasanya menjawab secara live. Nah, kali ini saya kembangkan dan saya lanjutkan di YouTube ya. Jadi beberapa nanti pertanyaan saudara-saudari yang mensubscribe saya dari Facebook akan melihat jawabannya dalam channel ini. Dan bagi yang baru mungkin punya topik-topik request ya atau berpunya permintaan dalam request, saya menyarankan ya Bapak Ibu boleh komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan respon ya. Kalau misalnya suruh respon, harap maklum ya, maklum sibuk. Malam hari ini kita lanjutkan. Ya memang kalau secara episode sudah banyak sebenarnya, tapi di YouTube ini ya kita anggap lanjutan daripada episode yang sebelumnya ya. Oke. Malam ini kita membahas satu topik atau satu judul, zaman Rasul rokok belum ada loh, kok dosa? Nah, sebenarnya bahasa lainnya merokok dosa atau tidak. Nah, tentu ya seringkali orang membela, ya kan tidak ada tertulis di Alkitab. Ide utamanya sebenarnya itu ya. Karena tidak ada tertulis di Alkitab dilarang merokok, yang ada itu di mana saudara-saudara? Yang ada itu di pom bensin. Nah, malam hari ini kita akan belajar ya. Nah, ini ada beberapa section nanti. Ya, kita ada nanti jedanya sedikit, kemudian kita lanjutkan ke pembahasan kita ya. Ya, oke. Kita malam hari ini membahas secara khusus zaman Rasul kan belum ada rokok ya. Atau mungkin Anda berpikir rokok kan tidak ada tertulis di Alkitab. Kenapa sampai orang berkata merokok itu dosa? Ya. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Sebelum kita memulai pelajaran kita malam hari ini, mari kita berdoa ya. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar dalam topik khusus ya Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, biar Roh Kudus yang menolong, yang membimbing, bahkan memilih setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Hamba-Mu juga akan sharing firman Tuhan. Percaya ketika firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja, sehingga setiap orang yang mendengar mereka terinspirasi, mereka dijamah, dan terutama orang-orang yang mendengarkan ini, mereka bisa menyadarinya dan mulai mendengar ini mereka berhenti merokok sehingga mereka bebas dari perhambaan rokok. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap belajar malam hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan mulai. Kalau kita bicara rokok ya, ya memang kalau secara kasat mata yang sepintas kita lihat itu adalah tembakau ya, sesama plastik, kemudian ada filternya ya.
Tapi saudara tahu nggak kalau rokok itu sebenarnya terdiri dari beberapa zat yang sangat beracun dan sangat berbahaya, ya. Ya, kalau saudara perhatikan, ini adalah gambar-gambar zat-zat yang ada dalam kandungan rokok tersebut, ya. Jadi di dalam rokok itu ada 15, ya, 15 zat yang berbahaya. Ya, mungkin sudah bertanya, ini sumbernya dari mana? Saya juga lampirkan di sini sumbernya, ya. Di sini ada lampirannya sehingga Bapak Ibu boleh mengaksesnya dan mempelajari sendiri. Di sini saya menyampaikan dan mengingatkan, ya, untuk saudara lebih yakin, saudara bisa lihat sendiri, ya. Jadi kita akan lihat ada 15 di sini. Yang pertama itu adalah acrolein. Ini zat yang tidak berwarna, ya. Diperoleh dengan mengambil cairan dari giferil atau dengan cara mengeringkan. Pada dasarnya zat ini mengandung alkohol yang pasti sangat mengganggu kesehatan, ya. Jadi rokok itu sangat mengganggu kesehatan. Kemudian karbon monoksida, ini zat yang tidak berbau. Zat ini dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dari unsur zat karbon, ya. Jika karbon monoksida ini masuk ke dalam tubuh dan dibawa oleh hemoglobin ke dalam otot tubuh kita, satu molekul hemoglobin dapat membawa 4 molekul oksigen, sehingga di dalam hemoglobin terdapat karbon monoksida berakibatkan seorang kekurangan oksigen, ya. Jadi bisa mengakibatkan kekurangan oksigen. Kemudian ada nikotin, ya. Ini adalah cairan yang tidak berwarna juga, ya. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Jadi menyebabkan seseorang merasa tidak lapar karena menghisap rokok. Itu sebabnya ada orang bilang lebih baik menahan rasa lapar daripada menahan rokok, ya. Jadi kalau ada uang 15.000 lebih bagus merokok daripada makan, ya. Karena merokok ya bisa menghilangkan rasa lapar, kalau lapar nggak bisa menghilangkan rasa rokok. Nah, itu bagi perokok pasti menyadari itu, ya. Kemudian ada amonia. Amonia ini juga zat yang tidak berwarna. Terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Memiliki bau yang sangat tajam yang merangsang. Zat ini sangat cepat memasuki sel-sel tubuh dan kalau disuntikkan sedikit saja pada aliran darah bisa membuat pingsan atau koma. Waduh, ini adalah zat yang sangat berbahaya sebenarnya, ya. Bisa membuat pingsan bahkan sampai kepada koma, ya. Kemudian ada formic acid, cairan tidak berwarna, tajam baunya, biasa bergerak bebas dan dapat membuat lepuh, ya, membuat lepuh. Jadi ini bisa bahaya sampai ke situ, ya. Kemudian hidrogen cyanida, ya, Anda pasti tahu namanya cyanida, ya. Cyanida ini racun yang berbahaya, ya. Kalau jumlahnya atau kadarnya sangat tinggi itu bisa mengakibatkan kematian, ya. Saudara pasti ingat kisahnya cyanida itu, ya. Nah, di rokok itu ada, tapi memang kadarnya kita nggak tahu seberapa persen, ya. Tetapi ada. Kemudian nitrous oxide, ya. Semua ditaruh di gas yang tidak berwarna tentu, dan jika dihisap dapat menyebabkan hilang pertimbangan dan membuat rasa sakit. Zat ini awalnya untuk zat pembius pada operasi. Nah, jadi ada zat penghilang rasa sakit juga di situ, ya. Kemudian formaldehide, ya. Ini adalah gas yang tidak berbau tajam. Gas ini bersifat pengawet dan pembasmi hama. Ya, jadi ini gas untuk pembasmi hama itu. Jadi kalau Anda ngerokok di situ ada gas untuk pembasmi hama, ya. Kemudian ada fenol.
Ya, fenol ini terdiri dari cairan kristal yang dihasilkan dari distilasi zat organik yang misalnya kayu dan arang. Fenol terikat dalam protein dan menghalangi kerjanya enzim. Ya, jadi kalau kita merokok itu enzim kita itu bekerjanya nggak maksimal dan itu ya bisa menurunkan kadar protein dalam tubuh kita. Wah, jadi rokok itu sangat berbahaya sebenarnya. Ya. Kemudian ada hidrogen sulfida. Gas ini mudah terbakar, berbau keras, zat ini menghalangi oksigen enzim. Ya, itu sebabnya kalau merokok itu kalau sudah bakar itu cepat sekali terbakar karena ada zat itu ada di situ. Ya. Kemudian piridin. Ya, ini juga cairan yang tidak berwarna, Baun. Zat ini mampu mengubah alkohol sebagai pelarut dan pembunuh hama, sama seperti yang tadi. Ya, jadi ada pembunuh hama di situ. Ya, hanya saja memang sudah dikemas. Kemudian ada metil klorida, ya ini dipakai biasanya untuk pembius ya. Tapi kalau dalam kadar yang sama, yang sering itu sangat berbahaya, sangat beracun sebenarnya ya. Kemudian ada metanol. Nah, metanol ini bisa menyebabkan kebutaan dan kematian. Ya, kalau diminum secara langsung itu bisa berakibat kematian dan kebutaan. Tapi insulinnya itu ada di situ. Terakhir itu tar, ya ini cairan kental yang berwarna coklat tua hitam didapatkan dengan cara instalasi kayu, arang juga getah tembakau. Zat ini menyebabkan kanker paru-paru. Nah, itu sebabnya merokok itu sangat berisiko kanker paru-paru karena ada tar di situ. Jadi, saudara bagaimana? Apakah saudara masih berpikir mau merokok? Malam ini saudara sudah melihat zat-zat yang berbahaya ya di dalam rokok tersebut. Apakah Anda masih mau merokok? Nah, mungkin saudara bertanya, kira-kira apa bahayanya bagi organ tubuh kita? Nah, pertanyaan yang satu ini kita akan jawab setelah yang satu ini. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan channel saya. Saya sangat menghargai waktu dan partisipasi Anda dalam channel ini. Sekali lagi, sebelum Anda melanjutkan pembahasan ini, bagi saudara-saudari yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya, biar Anda juga mendapatkan video-video saya yang lainnya. Ya, ada eksposisi Alkitab, ada renungan pagi, ada inspirasi di tengah-tengah pandemi, kemudian ada juga tentang teologi. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan atau mau request topik, saya menyarankan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Oke, kita akan lanjutkan. Mungkin sudah bertanya, oke, Kak, saya sudah tahu ada 15 zat beracun di dalam rokok ini. Kira-kira apa bahayanya bagi tubuh saya? Kan pertanyaannya begitu. Tapi kelihatannya perokok selama-lama ini biasa aja gitu. Memang kita melihat karena mereka sudah terbiasa merokok, maka ada antibodi untuk itu. Tetapi sangat sangat tetap berisiko ya, sangat tetap berisiko karena tubuh kita ini terbatas ya. Jadi kalau kita bisa mengurangi risikonya, kenapa diperbanyak risikonya? Kira-kira apa bahayanya? Kita lihat bersama-sama ya. Ini bahaya rokok nih. Gangguan kardiovaskular. Ketika Anda merokok, Anda akan lebih memungkinkan kena serangan jantung. Perokok berisiko 2 hingga 4 kali lebih tinggi menderita penyakit jantung.
Risiko lebih tinggi jika Anda perokok wanita yang sedang mengkonsumsi pil KB. Jadi laki-laki yang perokok biasa itu 2 sampai 4 kali kemungkinannya kena serangan jantung. Ya. Dan kalau ibu-ibu itu jauh lebih tinggi risikonya apalagi sedang mengkonsumsi pil KB. Nah, kabar buruk saudara, sebenarnya kalau kita menghitung itu ada penyakit jantung itu termasuk pembunuh pembunuh yang sangat tinggi di seluruh dunia. Nah, itu sebabnya selagi seperti yang saya bilang tadi, selagi kita bisa meminimalisir, kenapa selalu meningkatkan peluang itu. Ya, jadi jangan sampai kita memperbesar. Kalau bisa kita minimalisir supaya jangan sampai jadi jantung. Kalau Anda sudah tahu itu memperbesar penyakit jantung, seharusnya malam hari ini setelah Anda mendengarkan sharing malam hari ini, Anda berhenti ya. Kita lanjutkan bahaya berikutnya, otak. Bahaya merokok bisa meningkatkan resiko terkena stroke sebesar 50%. Hal tersebut bisa menyebabkan kerusakan otak dan kematian. Merokok juga dapat meningkatkan risiko aneurisma otak. Aneurisma otak adalah pembekakan pembuluh darah yang terjadi akibat melemahnya dinding pembuluh darah. Sewaktu-waktu bisa pecah dan mengakibatkan pendarahan otak. Nah, jadi rokok itu bisa memperbesar ya, karena stroke otak itu 50%. Ya. Artinya risikonya ditingkatkan. Dan bukan hanya itu, beresiko pecah bahkan pendarahan di otak. Rokok itu. Sekali lagi saudara-saudara, saya bilang, kalau Anda tahu ini memperbesar risiko dengan merokok, harusnya Anda itu mengurangi. Masih ingat enggak? Kalau saya ingat kurang lebih 1 atau 2 tahun yang lalu ada videonya itu, ditanya, Bapak merokok enggak? Itu yang buat rokok itu dibilang enggak, karena rokok itu dibuat kepada orang yang buta huruf. Karena jelas di situ sebenarnya bahayanya, resikonya. Nah, dan secara khusus ya, bagi otak itu meningkatkan risiko stroke, terutama pemecahan pembuluh darah. Ya, jadi berhati-hatilah. Kalau bisa berhenti malam hari ini, berhenti ya. Saya juga berdoa demikian ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bergumul, ya nggak apa-apa. Saya doakan supaya berhenti merokok. Kemudian mulut dan tenggorokan. Ya, bau mulut dan gigi bernoda, ini udah pasti. Ya, efek timbul akibat rokok. Penyakit gusi, ya, dan berisiko pada apa? Yaitu di sini risiko kanker pada lidah, tenggorokan, bibir, dan pita suara. Ya, jadi risiko kanker. Ya, jadi merokok itu meningkatkan risiko kanker. Jadi sebenarnya sangat berisiko dan sangat berbahaya. Ya. Kemudian paru-paru. Wah, ini yang penting ini. Ya. Salah satu efek yang paling bahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang bisa berubah menjadi sel kanker. Penyakit serius yang bisa dialami oleh itulah bronkitis pneumonia atau PPOK dan emfisema. Selain itu merokok juga merupakan salah satu faktor penyebabnya TBC yang bisa membuat Anda lebih rentan terkena penyakit infeksi ini. Jadi berbahaya sekali ya. Terutama bahan-bahan kimia dalam rokok itu bisa menimbulkan sel kanker. Nah, jadi rokok itu memicu itu. Nah, jadi harusnya malam hari ini saudara mungkin sudah tahu dan pura-pura tidak tahu atau mungkin tidak tahu sama sekali ya. Saya ingatkan malam hari ini bahayanya.
Nah, lambung. Merokok bisa melemahkan otot yang mengontrol bagian bawah kerongkongan Anda. Hal tersebut memungkinkan asam lambung bergerak ke arah yang salah sehingga naik ke kerongkongan. Kondisi tersebut dinamakan penyakit asam lambung atau GERD. Ya, berisiko penyakit lambung yang dapat terjadi pada seorang perokok adalah ulkus atau tulak lambung atau kanker lambung. Wah, jadi udah tahu nih, merokok itu bisa menyebabkan penyakit asam lambung, bahkan kanker lambung. Ya, jadi berhati-hati. Kemudian tulang. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh sebab itu, perokok lebih berisiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Wanita perokok lebih rentan menderita osteoporosis dibanding wanita bukan perokok. Ya, jadi osteoporosis, ya, ini salah satu penyebab osteoporosis, ya. Kulit, ya. Perokok akan terlihat lebih tua daripada yang bukan perokok karena kurang asupan oksigen pada kulit, ya. Jadi kalau saudara lihat saya, ya, ya, ini boros di wajah, ya, karena dulu saya perokok, tapi puji Tuhan sekarang tidak boros lagi. Sudah hemat tanpa lebih muda, ya. Oke, masih merokok enggak? Nah, hmm, itu udah bahayanya, berisiko sekali loh. Ya, bikin cepat tua, boros di wajah, ya. Kalau bisa malam ini Anda berhenti merokok, berhenti. Oke, kita lanjutkan, ya. Kemudian organ reproduksi, ya, terganggu kesuburan, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu gangguan psikologis, ya. Selain penyakit fisik, perokok juga mengalami tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak merokok. Selama ini mungkin Anda mengira rokok bisa lebih membuat rileks. Anggapan atau kandungan itu menenangkan pikiran Anda, tetapi nyatanya salah. Yang membuat perokok gelisah dan cemas adalah gejala putus obat terhadap nikotin. Dengan merokok, kecanduan terhadap nikotin terpenuhi. Merokok, perokok merasa seperti rokok tersebut menurunkan stres. Ya, maksudnya seperti ini. Nikotin itu kan membuat kita itu seperti keterikatan, ya, dan seperti membuat lebih rileks. Sebenarnya tidak, ya. Jadi Anda merokok mungkin lebih tenang, tapi masalahnya tetap aja di situ, ya. Apakah dengan Anda merokok lalu masalahnya tidak ada? Ya enggak juga kan? Tetap aja, tetap aja, tetap aja bermasalah. Karena apa? Ya rokok itu hanya sebenarnya memenuhi tuntutan tuntutan nikotin atau keterikatan atau candu nikotin itu. Jadi yang dipenuhi rasa candu nikotin itu sehingga Anda merasa tenang, tapi faktanya masalah Anda masih di situ, ya. Biar merokok 3 bungkus juga masalahnya belum tentu selesai. Anda hanya merasa lebih tenang. Karena apa? Karena kebutuhan nikotin itu dipenuhi, ya. Kita kita break dulu sejenak, ya. Terima kasih Anda sudah setia menyimak dan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan Alkitabnya, ya. Sebelumnya bila Bapak Ibu belum subscribe, saya mengingatkan silakan di-subscribe dan ingat
setelah Anda menyaksikan video ini, silahkan share kepada teman-teman Anda supaya mereka yang merokok bisa berhenti merokok dan bebas dari rokok. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Secara khusus kita bahas rokok ya. Jadi jangan saudara berpikir rokok aja yang bisa membuat kita berdosa. Sebenarnya ada banyak hal. Tapi karena ini pertanyaan yang khusus tentang rokok, maka kita bahas rokok. Jadi jangan berpikir, oh rokok doang yang dosa, yang lain tidak. Bukan begitu ya. Bukan seperti itu maksudnya. Memang malam ini kita bahas khusus tentang rokok ya. Nah, materi yang lain saya sedang siapkan, nanti kita akan tampilkan ya. Jadi kemungkinan kalau nggak Selasa, Kamis tergantung sinyal ya. Karena akhir-akhir ini di komplek kami seringkali gangguan sinyal. Itu sebabnya saya sudah beberapa kali tidak live ya. Karena kalau live itu nanti dia buffering lama dan nggak enak. Nah itu sebabnya saya ganti jadi Premiere. Jadi seperti live juga dia. Ya di tayangan pertama Anda nggak bisa percepat ya. Dia persis sama seperti live. Jadi saya dan saudara sama-sama menyaksikan. Seperti malam hari ini ya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Oke, kita sudah bahas tadi zat-zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok tersebut. Kemudian kita sudah belajar bahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok itu. Kemudian sekarang kita akan melihat dalilnya atau dasar-dasar alkitabiahnya kenapa rokok itu bisa jadi dosa. Nah, saya pikir ini adalah satu dalil yang perlu kita sepakati bersama. Kemudian nanti dari ini kita bisa mengambil keputusan apakah merokok itu dosa atau tidak, ya. Yang pertama, dalil yang perlu kita pegang itu adalah dalam zaman Yesus atau zaman Rasul, ya. Kita tambahkan aja Yesus Rasul ya, karena ngomongnya Rasul ya. Para Rasul, oke. Dan gereja mula-mula rokok belum dipatenkan. Ya, bukan berarti belum ada ya. Ya, kalau kita lihat sejarahnya, coba kita lihat sejarahnya. Nah, rokok itu sebenarnya sejarahnya ada di Amerika Selatan itu sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya, menurut sejarah yang tertulis. Nah, hanya saja memang cara-caranya berbeda ya. Kalau kita perhatikan ini ya, itu ada dengan cara menghirup. Misalnya seperti tembakau ya, ini di sini menghirup ya. Dia seperti wangi-wangian. Biasa awalnya ini dipakai untuk obat ya. Jadi dihirup ya untuk mengobati. Tapi ada juga ya seperti obat ini dipakai untuk apa? Pilek ataupun radang hidung. Ya ini yang sering dipakai di Asia, di Afrika dan Amerika ya. Kemudian yang mau saya tegaskan dari sejarahnya itu yaitu rokok itu dipatenkan 1847 maksud saya. 1847 itu baru disahkan. Nah, jadi kalau cikal bakal rokok itu memang sudah ada pada 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Tetapi itu dipatenkan menjadi rokok itu 1847. Artinya memang seperti yang saya katakan tadi bahwa pada zaman Yesus dan
dan para rasul itu rokok belum dipatenkan, sehingga memang tidak dibahas secara khusus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada zaman itu bukan rokok tidak menjadi masalah yang sangat serius ya. Dan saya tidak menemukan sejarah tentang rokok di Israel juga. Nah, ini kalau misalnya Anda menemukannya, saya juga senang ya, karena bisa saja saya kurang kurang teliti dalam hal sejarah itu. Tapi overall saya bisa katakan rokok itu dipatenkan 1847, artinya udah 1800 tahun mundur ya. Alkitab sudah dikanonkan, baru rokok dipatenkan, sehingga memang bukan rokok yang menjadi pokok utama. Jadi kalau Anda berkata ya rokok tidak ditulis, ya saya setuju, karena memang seperti yang saya bilang, rokok saat itu belum dipatenkan, dan pada zaman itu rokok bukan masalah utama ya, sehingga tidak ada yang mempermasalahkan itu. Dan cara merokok pun saat itu mungkin masih berbeda-beda ya. Kebanyakan biasanya menghirup. Lalu yang menjadi dasar dalil penting berikutnya itu adalah yang pertama itu adalah tubuh adalah bait Allah. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 6:19 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi tubuh kita ini ya, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus yang kita terima dari Allah. Ya, Roh Kudus adalah Allah, artinya tubuh kita ini adalah bait Allah. Jelas dikatakan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita. Tubuh kita ini adalah milik Allah. Nanti dalam poin berikutnya saya jelaskan. Tapi yang mau saya tegaskan adalah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Maka secara fisik loh. Alkitab tidak bilang jiwa kamu, bukan. Alkitab bilang roh kamu, bukan. Tapi tubuh, fisik. Artinya fisik kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Maka karena ini adalah tempat kediaman Roh Kudus, maka kita harus menggunakan tubuh ini sesuai dengan kehendaknya Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, apakah Tuhan setuju Anda meracuni tubuh Anda? Saya yakin kalau Anda secara langsung minum racun, tidak. Pasti berkata tidak. Tapi karena rokok itu sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga Anda tidak merasa itu racun. Padahal kan jelas ada 15 zat yang berbahaya, dan saudara sudah melihat tadi bahayanya itu, dan itu semua merusak tubuh kita ini ya sebagai bait Allah. Dengan kata lain, Anda secara tidak langsung merusak bait Allah. Saya kasih ilustrasi lainnya begini. Kalau saya datang ke rumah Anda, ya, lalu saya kotorin itu rumah, saya ubah-ubah itu, bahkan saya mau rusak. Kira-kira Anda sebagai pemilik rumah, apakah Anda senang? Saya yakin Anda tidak senang. Anda pasti marah. Nah,
Itu sebabnya dikatakan Roh Kudus itu, merokok itu berdosa. Karena apa? Karena Anda menyalahgunakan yang bukan milik Anda. Tubuh ini adalah milik, bukan milik kita lagi. Tubuh ini adalah milik Tuhan, maka kita harus pakai untuk Tuhan. Bukan menaruh sampah sembarangan, bukan menaruh zat-zat yang berbahaya. Artinya Anda sedang merusak. Jadi letak dosanya adalah Anda merusak bait Allah secara fisik. Ya, artinya ketika saya bilang bait Allah, ya adalah tubuh kita. Merusak. Ya, kalau Anda berkata merokok tidak berdosa, itu sama dengan kalau ada yang merusak rumah Anda bilang itu tidak salah. Anda pasti bilang dosa, dan mungkin akan bawa orang itu ke pengadilan. Hal yang sama mungkin Tuhan lakukan. Kalau kita merusak tubuh kita ini yang sebagai Allah, Tuhan akan bawa kita ke pengadilan, dan pasti, dan itu akan pasti. Kita akan bertanggungjawabkan. Itu hal yang serius loh. Ya, jadi merokok itu sama dengan merusak bait Allah. Dengan cara apa? Dengan meracuni secara tidak langsung. Racun sebenarnya itu yang sudah dikemas. Tadi saya bilang juga bahwa tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Alasannya apa? Ya, alasannya apa? Mari kita lihat. Ya, alasannya saya katakan, kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Ya, kita mulai dari ayat 15, walaupun nanti penekanannya itu ada pada ayat 16 dan 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, karena yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab kami tidak lagi menilai orang pun juga menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut manusia, sekarang tidaklah demikian. Artinya kita harus menilai itu dari sudut pandang Kristus. Nah, kalau dari sudut pandang Kristus, bagaimana hidup kita ini siapa? Dari sudut pandang Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia, yaitu Dia siapa di konteksnya Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Jadi ada pergantian kepemilikan hidup. Nah, itu sebabnya yang dikatakan tadi, kita menilainya dari sudut pandang yang baru, yaitu cara pandang yang baru, yaitu dengan sudut pandang Kristus. Ketika Yesus Kristus menebus kita sepenuhnya, bukan hanya roh saja, termasuk jiwa, roh, dan tubuh. Dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini ditebus sepenuhnya, maka hidup kita ini sepenuhnya untuk Kristus Yesus. Jadi kalau di ayat sebelumnya tadi kita baca 1 Korintus 6, 19, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Karena apa? Karena kita sudah ditebus sepenuhnya. Pertanyaannya seperti itu. Anda itu merokok sebenarnya untuk siapa? Berani nggak ngomong untuk Tuhan? Pasti tidak. Anda merokok itu untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Padahal jelas dikatakan dalam 1 Korintus 15, 5 ayat 15 sampai 17, itu jelas dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri.
Karena apa? Sudah berganti pemilik hidup kita. Itu sebabnya dikatakan, barang siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Kenapa disebut ciptaan yang baru? Karena sudah ada pemilik yang baru. Siapa pemilik baru? Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini bukan milik kita lagi. Kristus yang menjadi pemiliknya. Lah, itu sebabnya tadi saya katakan, penyalahgunaan kepemilikan. Tentu bukan dalam konteks rokok saja, tapi sekali lagi saya bilang, karena kita bahas rokok, ya rokok. Nah, selama kita menyalahkan gunakan kehidupan kita, tidak hanya dalam konteks rokok, tetap dosa, tapi merokok juga penyalahgunaan hidup ini. Karena apa? Kita sedang hidup untuk diri sendiri. Kita sedang memuaskan diri kita sendiri. Kita hanya mau menyenangkan diri sendiri alias egois. Sementara jelas dikatakan kita ditebus supaya kita hidup untuk Kristus. Artinya apa? Anda merokok tentu tidak pernah untuk Kristus, hanya untuk diri sendiri. Jadi yang kedua dasarnya itu yang mau saya katakan, yaitu kita ditebus sepenuhnya, bukan hanya roh saja tapi tubuh. Jadi jangan pernah lagi salah gunakan hidup Anda. Anda sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, lakukan itu baik-baik. Sekali lagi, tentu ini bisa berlaku kepada hal yang general, tapi karena malam ini konteksnya rokok, ya kita bahas rokok. Jadi penyalahgunaan kehidupan. Anda menyalahgunakan hidup Anda. Kita lanjutkan ya. Tuhan memberkati kita secara finansial untuk kesehatan kita. Ini sekali lagi, ayat ini sebenarnya tidak berbicara tentang rokok, tapi ini berbicara lebih kepada pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baca Filipi 4 ayat 19, ya, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, saya bacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berarti ini adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan memberkati kita secara finansial supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi itu untuk kesehatan kita. Supaya kita jauh lebih sehat. Artinya untuk kesehatan. Sementara rokok itu bukan untuk kesehatan. Itu mengurangi kesehatan. Bahkan sebenarnya secara tidak langsung itu membakar uang. Secara tidak langsung. Ya, Anda udah bekerja, tapi dibakar. Dan dibakar untuk apa? Bukan untuk meningkatkan kesehatan, tapi malah justru merugikan kesehatan. Saya tidak mau berbicara tentang tabungan, tetapi yang mau saya katakan di sini, Tuhan memberkati kita secara finansial itu untuk kesehatan, bukan untuk tidak kesehatan. Tuhan mau kita hidup sehat, kita maksimal dalam Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir, ya, tidak mengasihi diri sendiri. Ya, tidak mengasihi diri sendiri. Ini sekali lagi tidak ada ayat khusus untuk itu, tapi kita lihat konteksnya dulu ya. Kita lihat Matius 22. Tapi yang kita bahas di Matius 22 ya. Ja, 37 sampai 39 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu,
kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau kita tidak bisa mengasihi sendiri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Mungkin saya berkata, kan saya untuk kepuasan saya. Benar itu untuk kepuasan saudara, tapi itu bukan mengasihi. Sebenarnya merugikan, ya, merugikan. Jadi kalau Anda merokok, itu Anda tidak mengasihi diri Anda sendiri. Walaupun Anda merasa Anda sayang terhadap diri sendiri, sebenarnya salah satunya bentuk tidak sayang Anda ketika Anda merokok. Sekali lagi, rokok itu kan racun yang dikemas. Nah, kalau misalnya racun terang-terangan, mau nggak? Pasti tidak mau. Tapi karena sudah dikemas, jadi mau. Tapi faktanya masih sama, masih meracuni diri sendiri. Hanya dengan kemasan yang berbeda, ya, wujud yang berbeda, cara yang berbeda. Tapi pada faktanya, Anda tidak mengasihi diri sendiri. Nah, kalau tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana mungkin mengasihi orang lain? Nah, kalau tidak mengasihi diri sendiri, merugikan diri sendiri, dosa tidak? Ya tetap aja dosa. Sekali lagi, ingat, tubuh kita ini bukan milik kita. Merusak diri sendiri, ya, itu merusak kepemilikan Allah. Ingat, pemilik hidup saya dan saudara, pemilik tubuh kita ini, bukan diri sendiri. Tapi karena kita sudah tubuh adalah Kristus. Kita sudah ditebus sepenuhnya. Maka kalau Kristus saja mau berkorban menebus kita, termasuk menebus kita secara fisik, saudara, ya, tapi kemudian saudara menyanyiakan, menurut saya ini salah satu ekspresi kurang menghargai karya penebusan. Karena tidak mungkin Anda ditebus hanya roh saja, hanya jiwa saja. Semua, walaupun tentu fisik ini nanti dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Fisik kita ini kembali ke tanah. Tapi tetap kita ditebus sepenuhnya. Jadi kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri, ini namanya merugikan diri sendiri. Jadi saudara, dari dalil-dalil ini kita bisa simpulkan, tadi yang pertama saya katakan bahwa yang pertama tadi saya katakan dalam zaman Yesus dan para rasul, gereja mula-mula rokok belum dipatenkan, sehingga pada saat itu memang rokok kurang diperhatikan. Jadi itu sebabnya rokok tidak dituliskan dalam Alkitab, sekalipun sudah ada, ya, tapi belum dipatenkan. Nah, oleh sebab itu, apa yang menjadi dalil kita sehingga kita berkata merokok itu dosa? Yang pertama adalah tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah Roh Kudus, ya, yang adalah Allah tinggal di dalam kita, maka kita sedang, ya, merusak bait Allah, mengotori bait Allah dengan cara kita merokok. Yang kedua, ketika kita ditebus oleh Kristus, Yesus Kristus menebus kita sepenuhnya, ya. Jadi